Kabayang tuh, namun kamari Pak Joko Widodo, kemudian juga Pak Prabowo Subianto tidak bersatu, menjadikan Pak Jokowi sebagai musuh Pak Prabowo, menganggapnya sebagai musuh. Babak belur Pak Indonesia. Ketika saya terpilih sebagai presiden, ku aing dikere siap mau dipere program hiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Jabro Official. Channel yang akan membahas berbagai hal, kisah, sejarah, beberapa tokoh terjadi peristiwa, serta aktivitas dan kegiatan lainnya tentunya yang terjadi di negara kita tercinta, di mana lagi kalau bukan di Indonesia. Pada video kali ini kita akan sedikit banget membahas terkait dengan makna daripada atau hikmah pembelajaran dari pertemuan Pak Surya Paloh dengan Pak Prabowo Subianto. Namun sebelum video ini lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu, serta jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar ketika kami membuat video terbaru teman-teman tidak ketinggalan untuk menontonnya. Baik teman-teman, kenikmatan yang hakiki, kenikmatan terbesar dalam sebuah pertarungan adalah kemenangan. Orang tidak akan melakukan selebrasi ketika tidak dalam posisi menang. Contoh misal, Liverpool unggul 7-0 atas MU. Maka wajar ketika Liverpool melakukan selebrasi atas kemenangan yang ia dapatkan. Dan aneh jika Liverpool yang menang tapi yang selebrasi malah MU. Atau misal saya bermain game 30 menit Mobile Legends berakhir dengan victory atau kemenangan, maka wajar ketika saya melakukan selebrasi. Tapi karena saya noob misal, kemudian 30 menit pertandingan berakhir dengan defeat atau kekalahan, maka aneh jika saya malah melakukan selebrasi. Nah teman-teman, begitupun dalam pertarungan politik 2024 yang akan datang. Hari ini, para politisi sedang melakukan berbagai macam cara membangun komunikasi bagaimana caranya agar nanti di 2024 secara kalkulasi, hitung-hitungan tepat dan cepat juga matang berakhir dengan kemenangan. Namun teman-teman, yang harus jadi catatan adalah ketika kita ingin membangun sebuah tradisi demokrasi yang sehat, maka patut dan sebaiknya para politisi itu membedakan mana itu enemy, mana itu opponent, mana itu musuh, mana itu lawan. Dua istilah ini hampir sama namun sebetulnya berbeda. Ketika kita berbicara terkait dengan enemy, ia akan menjadikan lawan politiknya sebagai musuh yang paten. Ia akan menghalalkan berbagai macam cara agar dirinya mendapatkan kemenangan dan musuhnya bukan hanya berakhir kalah, tapi juga bagaimana caranya agar musuh tersebut berakhir tragis. Contoh misal begini, saya memandang dalam pertarungan politik hari ini yang orang lain dijadikan sebagai musuh, dijadikan sebagai enemy, maka ketika saya terpilih sebagai presiden, ku aing dikere siap mau dipere program hiji acan. Karena ketika kemarin bertarung, dia saya anggap sebagai lawan atau sebagai enemy. Atau juga sebaliknya, ketika saya bertarung, kemudian lawan politik saya menang karena saya menganggap dia sebagai enemy, karena saya menganggap dia sebagai musuh, maka apapun kebijakan yang ia keluarkan, apapun program yang ia lakukan untuk rakyat Indonesia akan dianggap sebagai hal yang buruk, menganggap saya didolimi, dianggap sebagai menyengsarakan rakyat, tidak pro rakyat, antek asing dan lain sebagainya. Tidak ada sedikit pun kebaikan di matanya karena dia dianggap ketika bertarung sebagai musuh yang paten atau sebagai enemy gitu. Maka dalam muncul sebuah istilah yaitu common enemy, musuh bersama. Jadi satu sosok dijadikan sebagai common enemy, musuh bersama. Seksanajan alus ia calon, tapi kusabab dipandang sebagai musuh bersama, ia lebih baik melipatkan suaranya kepada orang lain. Nu penting sih yang terjadi itu ketika pandangan kita sudah dalam posisi pandangan enemy. Bahaya teman-teman. Namun jika pendekatan opponent atau lawan, dalam sebuah istilah disebut dengan political opponent, lawan politik, ia melihat orang lain sebagai lawan politik. Ketika di arena pertarungan, dirinya akan bertarung habis-habisan, tapi tidak menghalalkan segala cara. Sekalipun berakhir dalam kekalahan, ia akan tetap memberikan aplaus
atas prestasi, atas kemenangan yang lawannya miliki begitu. Nah, komunikasi Pak Prabowo Subianto, komunikasi Pak Surya Paloh ini memberikan pembelajaran, memberikan pendidikan politik kepada kita bangsa Indonesia, kepada warga negara Indonesia, bagaimana caranya Pak Prabowo ketika menghargai Pak Surya Paloh yang sudah mendeklarasikan Anies Rashid Baswedan sebagai calon presiden dari Partai Nasdem. Pak Surya Paloh pun demikian, menghormati, menghargai politik, sikap politik Partai Gerindra, menghormati keputusan yang menyatakan di Rakernas ataupun Munas menyatakan bahwa Pak Prabowo Subianto sebagai calon presiden dari Partai Gerindra. Sehingga ketika nanti berjalan pertarungan 2024, mereka Partai Nasdem dan juga Partai Gerindra melaksanakan demokrasi secara happy, bertarung habis-habisan tapi tidak menghalalkan segala cara. Contoh misal 2019 kemarin Pak Prabowo Subianto kita tahu sebagai lawan politik dari Pak Joko Widodo, di mana Pak Joko Widodo memenangkan hasil pemilu 2019. Pak Prabowo Subianto mengubur dendam yang begitu dalam, kebencian yang begitu dalam, dengan legowonya Pak Prabowo Subianto bergabung dengan koalisi pemerintahan Pak Joko Widodo. Kabayang tuh, namun kamari Pak Joko Widodo, kemudian juga Pak Prabowo Subianto tidak bersatu. Indonesia dilanda COVID yang begitu luar biasa, dalam kondisi politik yang cukup panas. Misal Pak Prabowo Subianto menjadikan Pak Jokowi sebagai musuh, Pak Prabowo menganggapnya sebagai musuh. Babak belur Pak Indonesia. Tapi karena Pak Prabowo Subianto dengan legowonya menjadikan Pak Joko Widodo sebagai lawan politik semata, beres tindak kontestasi mah ya udah profesional, kita sama-sama niat membangun Indonesia, niat memajukan Indonesia. Pak Prabowo dengan logo gabung ke Pak Joko Widodo, kemudian di Indonesia dihantam COVID-19. Alhamdulillah pertumbuhan ekonomi, percepatan bahan-bahan pokok, kepuasan publik dan lain sebagainya mulai tumbuh, mulai sembuh. Nah, ini mudah-mudahan teman-teman yang saya hormati di 2024 yang lalu kita bisa mengambil hikmah daripada sikap yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh ataupun juga Pak Prabowo Subianto. Bagaimana tingginya sikap kenegarawanan kedua tokoh tersebut. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang saya hormati, teman-teman yang saya hargai. Mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita semua untuk betul-betul bagaimana caranya kita membangun Indonesia yang sehat, membangun demokrasi yang sehat. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye 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 bye.